Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas materi statistik yang menggunakan aplikasi eViews. Di sini kami akan menguji data yang telah tersedia di layar. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Isma Melani, selaku moderator. Lalu teman saya, Saya Apriwina Maitola. Saya Gita Nela Sabrina. Saya Jus Eunike Sumawara. baik, untuk materi yang pertama yaitu penyiapan data yang akan dibahas, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kalau yang pertama yaitu mempersiapkan data viewers. Ini siapkan data time series di Excel seperti yang sudah tersedia di layar, ada years, return, statement, arus, kemudian hutang. Di sini kami membuat data sampel berjumlah 32. Kemudian kita membuka aplikasi viewers. Kemudian pilih file, klik new, pilih work file. Di sini akan tersedia work file struktur tipe. Di sini dipilih unstructured or undate. Kemudian di observation itu tergantung dengan jumlah data sampel yang digunakan. Dan seperti yang saya ucapkan tadi, yaitu data observasi kami itu berjumlah 32. Kemudian di WF itu disesuaikan dengan judul yang diinginkan. Di sini saya mengisi dengan CS. Kemudian klik OK. Kemudian di sini klik Quit, pilih Empty Group or Edit Series untuk mengisi data yang sudah disediakan tadi di Excel. Kemudian buka aplikasi Excel, salin semua data time series. Kemudian fotokopi paste. Di sini data sudah disediakan dan selanjutnya data viewer siap untuk dianalisis lebih lanjut. Dan ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ini, sebelum kita mengujinya, kita harus membuka variabel-variabel yang akan kita uji dulu. Yang pertama, blok variabel sentimen, return, arus, lalu hutang. Nah, selanjutnya pada laptop kalian atau kursor kalian itu klik kanan. Di sini ada beberapa menu, kita buka open. Lalu pilih menu as group. Jadi menu ini untuk membuka data yang akan kita uji. Lalu untuk mengujinya kita buka dari menu view. Lalu karena kita menguji deskriptif statistik, kita menggunakan menu deskriptif stats. Di sini kita menggunakan command sample. Baik, untuk hasil output yang kita dapat yaitu di sini karena mean minimumnya itu ya 0,05. Jadi untuk data deskriptif itu tidak boleh kurang dari 0,05. Di sini kita lihat mean dari sentimen yaitu 0,27. Lalu variabel hutang itu meannya 0,47. Lalu return itu 0,30. Dan arus itu 0,34. Di mana seluruh outputnya itu di atas 0,5. Jadi untuk data dalam deskriptif itu tidak terpengaruh melalui analisis deskriptif statik. Jadi datanya normal. Selanjutnya untuk uji normalitas akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya uji normalitas. Pertama kita blok dulu sentimen, return, arus, dan hutang. Lalu klik kanan, klik open. Lalu kita klik as a question. Klik OK. Selanjutnya di menu ini kita klik view di atas ujung. Lalu kita klik residual diagnostic. Lalu kita klik histogram, normality test. Ya, seperti di layar, tampaknya bahwa nilai probability dari Jarque-Bera itu adalah 0,175 di atas 0,05. Jadi data tersebut bisa dibilang normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang kita beralih ke uji asumsi klasik, di mana yang pertama yaitu uji multikolinearitas. Yang pertama di sini kita klik view, kemudian klik koefisien diagnostik, kemudian pilih variance inflation factor. Nah, di sini sudah terlihat bahwa output uji multikolinearitas di mana nilai HIP itu harus lebih kecil dari 10 agar modal tidak terindikasi multikolinearitas. Nah, di sini tampak bahwa nilai retur itu berada di angka 1,28, kemudian arus di angka 1,26, kemudian hutang berada di angka 1,01. Nah, yang semuanya itu lebih kecil dari 10. Jadi model ini bebas dari gejala multikolonialitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Kita kembali ke awal, yaitu blok variabel sentimen, return, arus, dan hutang. Lalu klik kanan kembali untuk membuka data ini. Open as equation. Di sini klik OK. Nah, di sini sudah keluar data yang akan kita uji. Lalu untuk pengujiannya kita kembali ke menu view. Di sini kita buka di residual diagnostic. Kita memilih sesuai nama uji kita tadi, yaitu uji heteroskedasticity test. Di sini test type-nya itu kita ganti menjadi Glatzer. Klik OK. Nah, jadi data yang kita dapat di sini yaitu untuk probability-nya itu rata-rata hampir 2 dari variabelnya itu kurang dari 0,05 karena meannya harusnya di atas 0,05. Yang pertama itu variabel C, itu probability-nya 0,01, return itu 0,028, lalu arus itu 0,118, hutang 0,220. Jadi untuk
variabel C dan return itu kurang dari 0,05, jadi dia tidak normal dan arus hutang karena dalam satu data. Jadi untuk uji heteroskedastisitasnya itu data kami tidak normal. Jadi untuk intinya data yang kami uji di heteroskedastisitas itu tidak normal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita akan masuk lagi ke uji autokorelasi. Yang pertama, kita klik dulu view, lalu residual diagnosis, lalu klik lagi serial correlation LM test. Oke. Di sini kita dapat ketahui kalau nilai probability-nya itu kan harus lebih dari 0,05. Nah, terlihat dari nilai probability dari output autokorelasinya di sini hasilnya adalah 0,022, lebih dari 0,05. Dan dapat kita simpulkan nilai probability-nya normal dan bebas dari gejala autokorelasi tadi. Terus kita lanjut lagi ke analisis regresi atau pengujian hipotesisnya. Yang pertama, kita klik dulu tanda X tersebut, balik ke awal. Kita blok variabel sentimen, return, arus, dan hutang. Lalu klik kanan, lalu klik open, lalu klik as equation. Klik OK. Dapat kita lihat di sini output dari nilai regresinya, probability-nya yang pertama ada return. Hasil dari variabel return ini probability-nya adalah 0,847, lebih dari 0,05. Yang kedua, arus ini adalah 0,664, lebih dari 0,05. Lalu hutang, hasilnya 0,315, lebih dari 0,05. Lalu yang terakhir ada variabel C, itu hasilnya 0,087, lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan, variabel return, arus, hutang, dan C tadi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel sentimen. Lalu kita lihat lagi nilai probability dari F statistik, itu hasilnya adalah 0,745. Nah, dengan kata lain, hasil dari probability F statistik ini, hipotesisnya itu tidak dapat diterima. Interpretasinya adalah, yang pertama, peningkatan atau penurunan variabel return tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan atau penurunan variabel sentimen. Dan yang kedua, peningkatan atau penurunan variabel arus tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan atau penurunan variabel sentimen. Yang ketiga, peningkatan atau penurunan variabel hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan atau penurunan variabel sentimen. Dan yang terakhir, peningkatan atau penurunan variabel C secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan atau penurunan variabel sentimen. Lalu, untuk uji koefisien determinasi dari adjust R square-nya, itu menunjukkan bahwa perubahan variabel return, arus, hutang, dan C dapat menjelaskan perubahan variabel sentimen sebesar min 0,060 atau min 6%. Sedangkan selebihnya nilainya itu adalah 1,06%, itu ditentukan oleh variabel lain di luar variabel independen dalam model ini. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 6. Jika ada kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.